Iya, pengantin ini. iya. Jadi intinya adalah gini ya, kalau yang namanya pengen cepat dapat momongan, itu kita namanya posisi. Jadi ada 3 hal yang penting. Pertama, posisi yang paling baik adalah posisi konservatif, yaitu man on top, prianya di atas, itu nomor 1, ya kan. Lalu nomor 2, bagaimana kondisi sperma si laki-laki, ya kan. Karena banyak gini Mbak Via, seringkali pada kasus-kasus infertil atau kemandulan yang disalahkan yang perempuan, ya kan. Nah, kebanyakan yang disalahkan perempuan, katanya begini. Padahal yang lakinya bermasalah. Jadi ada 3 parameter dari sperma yang bisa kita patok untuk sperma yang sehat. Yang pertama jumlahnya. Jumlah sperma itu harus di atas 20 juta sel per mililiter ejakulat. Lalu yang kedua, geraknya. Geraknya itu harus di atas 50% yang lurus cepat. Yang ketiga, bentuknya. Bentuknya 30% dari bentuk sperma yang sel spermatozoa yang baik itu harus di atas 30%, ya kan. Lalu setelah itu yang namanya bagaimana si istri atau si wanitanya, ya kan. Si istri atau si wanitanya apakah dia mengalami yang namanya penyumbatan dari saluran telur kiri kanan. Nah, ada penyumbatan atau tidak, ya kan. Lalu yang berikut juga bagaimana kualitas telurnya. Kalau telurnya cuma kecil-kecil ya susah akan terjadi kehamilan. Lalu bagaimana hormonnya? Hormon itu yang mengatur siklus daripada pengeluaran telur. Jadi 3 aspek ya. Posisi, kondisi si laki dan kondisi si perempuan. Kita harus periksa semuanya Mbak Via. Demikian Mbak Via. Nah, kalau ejakulasi terbalik berarti nggak bisa punya keturunan, Dok? Pinter. Nggak bisa dong. Nggak bisa ya? Kan nggak bisa Kang Cecep. Bagaimana? Ayah karena nggak bertemu ya? Betul Kang Cecep. Kan nggak bertemu ya? Nggak ada yang dikeluarkan. Iya. Iya. Cuman untungnya ejakulasi terbalik ini ya Dok ya, di usia-usia udah nggak produktif ya untungnya Dok ya. Tapi jangan salah Mbak Via. Saya mau ralat Mbak Via. Pria itu tidak ada dikatakan usia produktif atau tidak. Pria 70 tahun bisa menghamili loh. Ya, pria bisa. Pria itu tidak ada matinya spermatogenesis. Ya, spermatogenesis pada pria tidak ada berhenti. Sampai pria itu meninggal baru berhenti. Kalau wanita begitu menopause, selesai dia. Tidak ada telur yang diproduksi pada saat dia sesudah menopause. Tapi kalau seorang pria, spermatogenesis tidak ada berhenti sampai dia mati. Itu. Artinya sepanjang dia hidup bisa menurunkan generasi ya Dok ya? Yes, jadi saat dia hidup, dia bisa membuahi kalau si wanitanya bagus atau siap untuk menerima pembuahan. Gitu. Iya. Jadi optimis ya. Jadi buat pria yang seperti saya ini gitu. Masih bisa melahirkan ini. Masih bisa mempunyai keturunan ya. Iya, jadi makanya dikatakan pria 70 tahun bisa. Cuman ada cumannya, ada tetapinya. Tetapinya adalah sel spermatozoanya itu memiliki DNA yang mungkin sudah mengalami kerusakan. Pada pria-pria di atas 60 tahun, sel spermatozoa DNA-nya itu sudah mulai mungkin mengalami kerusakan. Makanya pria-pria di atas 60 tahun yang membuahi wanita-wanita untuk hamil atau memiliki keturunan, biasanya kasus-kasus penyakit genetik banyak muncul seperti sindrom Down, ya, lalu buta warna, ya, thalassemia, ya kan. Nah, itu pasti muncul gitu. Oh, gitu ya Dok ya. Ada resikonya juga ya Dok ya? Ya, ada resikonya. Ya. Ini Tribuners sama pembaca Warta Kota jadi tercerahkan juga nih mengenai
hubungannya dengan pria yang usia lanjut ya. Betul. Iya, iya. Oke dok, berikutnya ada pertanyaan lagi. Ya. Pada umumnya ejakulasi disebabkan karena apa dan cara mengatasinya bagaimana? Karena apakah rata-rata pria itu kena ejakulasi? Karena kok kebanyakan obat-obatan masalah seksual yang beredar itu teruntuk kaum pria ya dok? Mohon pencerahannya dok. Ya, begini. Saya mau jawab yang pertanyaan terakhir dulu. Ya, karena pria itu mudah terstimulus ya, jadi mudah ereksi ya, tetapi artinya lebih terbuka juga pria ya, karena kalau wanita kan bukan penis, wanita itu kan vagina ya kan. Kalau pria itu artinya penisnya mudah terganggu ereksinya sehingga harus diperbaiki. Lalu ejakulasi juga, kalau dia bermasalah bisa ejakulasi yang cepat. Kita tahu problem pria itu kan cuma 2 yang paling banyak, ya Kang Cecep, Mbak Via ya. Yeah. Gangguan ereksi, ejakulasi dini, ya kan. Nah, sehingga itu yang menjadi tren dalam pengobatan seksual. Bukan berarti wanita juga tidak memiliki problem seksual. Cuman yang namanya wanita itu kan lebih tertutup ya Kang Cecep ya, Mbak Via ya. Nah, lebih tertutup sehingga lebih yang namanya tidak terekspos. Nah, itu dia. Dan akhirnya pengobatan ejakulasi dini itu memang kelihatannya seperti booming, keluar gitu. Padahal sebetulnya banyak juga wanita nyeri saat sanggama, dispareunia ya kan. Lalu kering, vaginanya kering ya kan. Lalu ada vaginismus, misalnya vaginismus yang sekunder, yang pernah menikmati atau mengalami yang namanya hubungan seks, tiba-tiba karena nyeri, tiba-tiba nggak bisa lagi menerima penetrasi penis, ya kan? Nah itu. Atau problem lain gitu. Jadi sebetulnya berimbang antara pria dan wanita. Demikian Mbak Via. Iya, iya. Jadi obat-obatan tadi itu lebih banyak merayu kaum pria ya dok ya, karena kaum pria ini mungkin paling mudah. Lebih terbuka, lebih terekspos ya gitu, ya kan. Coba deh pria, saya sudah sering ngomong, man is a sexual man, ya. Pria adalah makhluk seksual, ya Mbak Via. Oke dok, begitu ya tadi buat yang bertanya di Facebook kita, jawaban dari Dokter Binsar. Oke, berikutnya. Oh iya, mau ngingetin juga buat Tribuners dan pembaca Warta Kota semuanya. Dokter Binsar nih mau bagi informasi juga nih soal prakteknya di mana aja nih dok. Silakan nih dok. Ya. Saya praktek itu sekarang ada di 2 tempat ya. Yang pertama itu di kota Depok, ya kan. Depok itu dekat Jakarta Selatan. Jalan Margonda Raya, Kompleks Suko Pesona Kayangan, yang namanya Klinik Raditya Medical Center. Lalu yang kedua ada di Gandaria di Jalan Haji Nawi, ya Haji Nawi Raya 45C, namanya Aesthetic Clinic, ya kan. Jadi itu dekat Pondok Indah Mall, ya kan. Nah, kalau yang mau konsultasi silahkan dengan WhatsApp, ya. Saya tidak terima 0813 8231 7586. Saya ulangi, 0813 8231 7586. Semua pertanyaan, semua keluhan pasti saya jawab, ya kan? Tidak ada yang terlewatkan. Dok, tadi waktu prakteknya belum disebutin, Dok. Oh iya, praktek saya setiap hari kerja, Senin sampai Sabtu dengan perjanjian, ya. Karena apa dengan perjanjian? Karena semua pasien biasanya malu Kang Cecep, Mbak Via. Kalau nanti kumpul-kumpul sama pasien-pasien yang lain, ya kan, terserah mereka mau pilih waktu yang mereka bisa, begitu. Dengan perjanjian. Perjanjiannya tadi ke nomor WhatsApp dokter yang tadi disebutkan ya, Dok. Silakan ke nomor WhatsApp saya, Mbak Via.
Oke. Oke, siap dok. Nih kita udah mau 1 jam juga nih dok. Live talk show-nya udah nggak berasa, pertanyaannya juga udah banyak. Mungkin dokter bisa, sebelum kita menutup talk show ini, dokter bisa kasih highlight seperti biasa dan pesan-pesan juga mengenai kesehatan seksual yang bisa dibagikan kepada Tribuners dan pembaca Warta Kota. Baik. Silakan dok. Highlights-nya. Jadi nomor 1, ejakulasi terbalik atau retrograde ejakulasi itu mayoritas atau 80% ke atas penyebabnya adalah dikarenakan problem prostat. Baik operasi prostat ataupun obat-obat yang untuk mengatasi pembesaran prostat ya. Lalu yang kedua bisa disebabkan oleh yang namanya gangguan hormonal ya. Lalu bisa disebabkan juga oleh trauma tulang belakang. Lalu bisa juga disebabkan oleh gangguan di otak yang namanya retarded ejakulasi ya. Jadi itu penyebab daripada ejakulasi yang terhambat, tidak bisa keluar ya. Nggak bisa keluar dia ya, artinya bisa oleh karena retrograde, oleh karena ejaculation atau juga retarded. Nah, itu poin nomor 1. Poin nomor 2, memang pembesaran prostat itu bisa dikatakan salah satu problem pada pria yang tidak semua pria mengalami ya, disebabkan oleh faktor yang namanya secara genetik DNA-nya ada bakat, atau yang berikut juga ternyata dalam penelitian kita ada yang namanya satu statement bahwa pria-pria yang tidak pernah mengalami ejakulasi itu akan memiliki kecenderungan lebih besar untuk mengalami yang namanya pembesaran prostat. Lalu yang ketiga, ya, pengobatan daripada ejakulasi yang terbalik ini oleh karena pembesaran prostat ini dapat diobati. Tetapi menjadi masalah adalah tidak akan mengembalikan 100%. 70-80%. Tetapi itu sudah, waduh, udah bagus lah. Pasien sudah mengalami, waduh dok, sekarang sudah bisa sensasinya terasa lah begitu ya. Dan yang keempat, supporting dari pasangan perlu pada saat seorang pria atau wanita mengalami gangguan seksual. Kebetulan hari ini kita membahas tentang ejakulasi yang bermasalah ya. Dan sex is not everything, but without sex, the marriage living is nothing. Ya, tanpa yang namanya kehidupan seks yang baik, keintiman pernikahan itu akan hambar. Jadi selalu ada cara untuk mengobatinya, Kang Cecep, Mbak Fia. Demikian mungkin dari saya highlights atau kesimpulan. Ya. Jadi intinya ya dok, kita ini harus selalu semangat ya. Semangat ya. Harus selalu semangat, harus selalu optimis bersama pasangan bahwa segala sesuatu mengenai seks itu bisa diatasi. Betul, setuju. Oke, gitu, nah karena udah dapat highlight juga yang seru nih dari Dokter Binsar. Kita juga mau berterima kasih buat Dokter Binsar karena malam ini udah menjawab pertanyaan juga ya dari para Tribuners dan pembaca Warta Kota. Kita ketemu Kamis depan lagi ya dok dengan tema yang berbeda lagi. Terima kasih buat Dokter Binsar. Terima kasih juga Kang Cecep ya, kita mau ngucapin buat Tribuners dan pembaca Warta Kota yang udah join bareng kita 1 jam ke belakang. Tunggu lagi minggu depan setiap jam 7 malam kita bakal ngasih talk show edukasi seksual lagi buat para Tribuners dan pembaca Warta Kota. Jadi kalau misalnya pertanyaannya hari ini belum dijawab, mungkin minggu depan bisa ditanyakan lagi karena kita bakal ketemu lagi di jam 7, langsung dipantengin di YouTube dan Facebook kita ya Kang Cecep ya. Betul Mbak Pia ya. Oke, kita pamitan sekarang kali ya Kang Cecep ya. Ya Mbak Pia, ini kan sudah cukup tuntas ya dikupas sama Dokter Binsar ya. Ya, siap, makasih. Oke, terima kasih buat semua yang menyaksikan. Selamat beristirahat, sampai ketemu Kamis depan. Selamat malam, dadah. Selamat malam, dadah.